Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah menjaga kebebasan beribadah bagi semua umat beragama sesuai konstitusi. Permintaan Presiden disampaikan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta kepala daerah menjunjung hak beribadah dan beragama masyarakat. Menurut Jokowi, kebebasan beribadah dan beragama dijamin konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Presiden juga menegaskan tidak boleh konstitusi kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Sulawesi Selatan kembali dihebohkan dengan dugaan aliran sesat yang berkembang di Makassar. Salah satu pengikutnya bahkan mengaku pernah bertemu langsung dengan Nabi dan Sang Pencipta. Aliran bernama Hakiki itu menjanjikan surga dan bisa berhaji hanya dengan memberi mahar kepada guru. Sudah ketemu sama Nabi. Bagaimana kelihatannya Nabi? Apa tanggapannya Nabi? Itu Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, itu kita tidak tahu. Salah seorang pengikut aliran Hakiki bernama Akbar ini bersitegang dengan warga. Akbar berupaya meyakinkan warga di Jalan Suno, Kota Makassar untuk bergabung bersama aliran yang dianutnya. Pertemuan yang kemudian viral di media sosial ini menjanjikan warga sejumlah kemudahan dalam beribadah. Tidak mewajibkan sholat, tidak wajib pergi haji, namun cukup dengan membayar mahar kepada guru ngaji dan menambahkan rukun iman menjadi 13. Meski demikian, setiap anggota dijamin pasti masuk surga. Apalagi Akbar mengaku sudah bertemu langsung dengan Tuhan dan 25 nabi. Nabi menyamar di semua jadi manusia biasa, itu kita tidak tahu. Kalau saya sudah ketemu, dan perlihatkan semua isi badannya. Nah, cuma kan ini kan Nabi siapa di teman kita? Apa ya? Nabi siapa? Macam kebotan sudah ketemu. Nabi siapa? Nabi. Bukan macam kita. Nabi. Sarwe Gading sudah ketemu. Setelah menginvestigasi, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar akhirnya menemukan puluhan pengikut ajaran sesat ini. Namun pemimpinnya bernama Yoga alias Karaeng 01 telah melarikan diri. Mengaku pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga poin yang sangat meresahkan, ya, karena dalam keyakinan kita umat Islam, Allah itu adalah zat yang gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat Tuhan, dipastikan sesat. Merespon hal ini, Partai Perindo menilai perlu adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan untuk memberikan pembelajaran yang benar. Pentingnya pengawasan dari pemerintah terhadap adanya aliran-aliran sesat yang bisa merusak kehidupan beragama di Indonesia. Partai Perindo menyatakan bahwa aliran ini atau pengikut aliran ini sebaiknya dilakukan pembinaan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan, ormas-ormas Islam agar pengikut aliran ini kembali ke jalan yang benar, kembali melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kepada para pengikut tentu Partai Perindo menyerukan agar mari kita kembali ke ajaran yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma dan qiyas yang sudah diajarkan oleh para ulama kita selama ini.
Kini Majelis Ulama Indonesia Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan kepolisian guna menangkap pimpinan sesat tersebut dan membina kembali warga yang terperdaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain calon Ketua Umum PSSI, bursa calon Wakil Ketua Umum PSSI juga memanas pemirsa. Mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman meramaikan bursa pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Mantan penyerang Timnas Indonesia Bambang Pamungkas masuk daftar bakal calon Wakil Ketua Umum PSSI 2023 hingga 2027. Kepastian BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas masuk daftar calon PSSI 2 diumumkan Komite Pemilihan PSSI. Selain BP, mantan Kapten Timnas Indonesia Ponario Astaman juga ada dalam daftar calon Wakil Ketua Umum. Dari kalangan mantan pemain Timnas Indonesia, sebelumnya sudah ada nama Kurniawan Dwi Yulianto dan Yeyen Tumena yang terdaftar sebagai calon Komite Eksekutif. Dengan demikian, hingga kini ada 5 orang yang menjadi bakal calon ketua umum, 20 orang bakal calon wakil ketua umum, dan 83 orang bakal calon anggota komite eksekutif. PSSI akan menggelar kongres luar biasa pada 16 Februari 2023 mendatang untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota Exco periode 2023 hingga 2027. Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kecil. Kali ini melalui sayap Partai Pemuda Perindo. Bantuan disalurkan kepada Tiko, pemuda yang sejak kecil merawat ibunya. Kisah pilu Tiko yang menghabiskan masa remajanya untuk merawat ibunya mendadak viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Tinggal di rumah mewah tanpa air dan listrik dijalani Tiko selama lebih kurang 12 tahun. Kisah yang dialami Tiko mengundang simpati banyak masyarakat, tak terkecuali Partai Perindo. Melalui sayap Partai Pemuda Perindo mengirimkan bantuan berupa sembako yang diserahkan kepada Tiko untuk membantu kebutuhan harian di rumah. Ya kalau saya ngeliat dari sisi seorang anak yang bisa merawat ibunya, baktinya selama 12 tahun itu agak berat sih bagi saya. Ini sebagai contoh panutan buat pemuda bahwa orang tua, ibu itu nomor satu dari segalanya. Paling aku cuma bisa mengucapkan terima kasih aja ke Perindo yang telah memberikan segala-galanya di sini. Ya mungkin ini semua nanti berguna untuk saya dan rekan-rekan yang ada di sini ke depannya ya. Semoga masing-masing dari rekan-rekan Partai Perindo lancar dan berkah. Partai Perindo akan terus bergerak dengan aksi nyata dan langsung turun untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Jelang perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2023, masyarakat Kota Singkawang mulai menghias lingkungan. Mulai dari pemasangan 2.000 lampion hingga puluhan replika naga yang akan turun ke jalan merayakan Imlek. Jelang perayaan Imlek 2574, sebanyak lebih dari 2.000 lampion dipasang di Vihara Fab Zukung yang berada di Jalan Cahaya, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ribuan lampion ini didatangkan langsung dari Tiongkok, sementara pemasangan lampion melibatkan para pelajar di Kota Singkawang. Pemasangan lampion ini dilakukan sejak Desember 2022 dan sudah mencapai 80%. Lampion-lampion ini kami datangkan langsung dari Tiongkok, pesan langsung, pengirimannya dari Tiongkok langsung. Untuk lampionnya ini ada berapa banyak, Kak? Apanya? Lampionnya ada berapa banyak, Kak? Lampionnya lebih kurang yang sudah terpasang 2.000 lebih. 2.000 lebih. Sebanyak 25 replika naga juga rencananya akan memeriahkan perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kota Pontianak pada 22 Januari 2023 mendatang. 25 replika naga ini sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari oleh berbagai perkumpulan Tionghoa di Kota Pontianak. Mereka antusias karena sudah lebih dari 2 tahun akibat pandemi, arakan naga ditiadakan ketika perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Pesanan dari Pemadam dan swasta. Rata-rata harganya berapa Pak untuk satu naga itu Pak? Satu naga nih
sekitar 20 lebih sampai 30-an gitu. Itu harga jualnya atau biaya yang dihabiskan? Semuanya. Termasuk ongkos juga ya? Saat ini 25 replika naga masih dalam proses rangkaian pemasangan badan maupun lampu untuk dipentaskan dalam Festival Naga Bersinar. Dari Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Chong Afi Mansion mulai ramai dikunjungi wisatawan. Di bangunan cagar budaya ini, pengunjung bisa mempelajari sejarah dan budaya Tiongkok di Medan. Rumah Chong Afi kerap menjadi salah satu tujuan wisata saat berkunjung ke Medan, Sumatera Utara. Bangunan tua yang didirikan lebih dari 100 tahun ini merupakan kombinasi arsitektur Cina, Eropa, dan Melayu. Mulanya Chong Afi membangun rumah ini untuk istrinya, yaitu Nyonya Kim Koya. Hingga pada akhirnya, rumah yang banyak menyimpan koleksi lukisan, foto, dan barang peninggalan Chong Afi dibuka untuk umum pada tahun 2009. Jadi museum ini Bang dulunya rumah tinggal. Itu rumah tinggal tokoh berpengaruh di kota Medan yaitu Chong Afi. Kalau istimewa tersendiri itu Bang banyak tempat-tempat foto Bang. Itu kita kembali kayak ke masa dulu. Chong Afi Mansion tidak pernah sepi pengunjung. Setiap harinya, sekitar 30 orang datang ke sini. Harga tiket masuk pun cukup terjangkau. Untuk umum, cukup dengan Rp35.000 per orang, sedangkan untuk pelajar Rp20.000 per orang. Adapun, wisatawan yang berkunjung ke bangunan cagar budaya ini berasal dari wisatawan lokal hingga mancanegara. Sejarahnya Chong Afi ini udah lama nggak pernah kesini lah. Mau Imlek ini mau bawa anak-anak kesini datang lihat, mengunjungi Chong Afi. Suasananya ya bagus. Kita pilih dekat kawasan ni sebab kita nak tahu apa specialnya dekat Medan ni, apa sejarahnya dekat Medan ni. So sebab itulah pilih untuk nak datang kat sini. Diketahui Chong Afi yang dikenal sebagai pengusaha dermawan tutup usia pada tahun 1921 di usia ke-61 tahun. Sebelum wafat, dirinya memberikan seluruh kekayaannya kepada Yayasan Tun Muk Tong untuk membantu kehidupan di berbagai bidang tanpa memandang etnis atau ras. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan.